Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yok Lestari menjumpai Anda di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, tema Injambi kali ini adalah target pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi. Tentunya saat ini sudah hadir narasumber yang membidangi hal tersebut. Bersama saya Yok Lestari, inilah Injambi selengkapnya. Ya pemirsa, sesuai tadi yang saya sampaikan, tema kita kali ini adalah target pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi. Tentunya di sebelah saya sudah hadir narasumber yang luar biasa sekali. Ini saya sapa terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Dedi Kurniawan, SEMMC RMO, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPDPRD Muaro Jambi. Hadir juga di sebelah saya yaitu Ibu Dila Kamaladewi Esos selaku Kasubit Pengembangan dan Pendapatan Daerah BPPRD Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya, sekali. Baik ya. Kabarnya gimana Pak Ari? Alhamdulillah super pada pagi hari Wah, ini. luar biasa. Karena pagi yang cerah ya, bertemu dengan wanita-wanita hebat. Wah, luar biasa. Ibu Dila juga dan Bapak senyumnya ceria sekali hari Ceria. ini sesuai dengan hari ini. Hari ini Cuacanya ya. agak-agak mendung tapi kita Cuacanya ceria mendukung gitu ya. ya. Oke, ya. Ini dari Sengeti langsung atau gimana nih Bapak? Ya, kebetulan kita langsung dari Sengeti. Tadi kita apel pagi terlebih dahulu. Setelah apel pagi kita langsung on the way ke sini. Wah, luar biasa. Terima Ya. kasih sekali Bapak Ibu sudah Ya, menyempatkan sama-sama. waktunya. Ini kita akan berbincang-bincang sedikit. Panjang juga boleh. Iya ya, jadi Mengenai- sambil santai Iya, ya. benar pada sekali. pemirsa yang ada di rumah Benar ya. sekali Oke. Pak. Tema kita kali ini adalah target pendapatan daerah Kabupaten Muaro iya. Jambi. Oke. Mungkin sebelum kita berbicara jauh Mhm. mengenai tema kita, bisa disampaikan dulu atau diceritakan kepada pemirsa di rumah. Iya. Mungkin dari Bapak Dedi dulu atau Ibu Dila menyusul seperti apa ataupun sejauh ini untuk pendapatan daerah dari Kabupaten Muaro Jambi itu sumber utamanya dari mana saja? Oke, terima kasih pemirsa JEK TV yang ada di rumah ya. Jadi perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan. Saat ini saya menjabat sebagai Kabid Perencanaan dan juga Pengembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Jadi dalam kesempatan pada pagi hari ini kita ingin kita ingin memberikan sosialisasi dan juga apa sih itu yang namanya pendapatan daerah yang ada di Muaro Jambi, dan juga apa saja nih sumber-sumber pendapatan daerah yang menunjang untuk kegiatan perekonomian yang ada di Muaro Jambi pada khususnya. Ya. Nah, jadi untuk pendapatan daerah yang ada di Muaro Jambi ini terbagi atas dua. Jadi ada pendapatan daerah yang berupa pajak asli daerah, Iya. dan juga ada yang namanya pendapatan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, seperti itu Mbak Yuda. Nah, jadi dalam pendapatan daerah ini atau PAD ini itu ada yang namanya komponen, ada yang namanya pajak daerah, Ya. dan juga ada yang namanya retribusi daerah. Nah, dan juga untuk di BPPRD Kabupaten Muaro Jambi, kami itu ada dua hal tersebut yang kami kelola, yaitu pajak daerah dan juga retribusi. Nah, seperti itu. Dan juga di dalam pajak daerah ini banyak sekali yang namanya pajak-pajak daerah yang harus kita pungut di masyarakat. Salah satunya mungkin ada seperti yang namanya pajak hiburan, pajak reklame, pajak rumah makan, kemudian ada yang namanya pajak air tanah, kemudian juga ada namanya PPJT listrik, dan juga banyak lagi lain-lain sebagainya ya. Nah, itu menunjang untuk kegiatan atau perekonomian yang ada di Muaro Jambi. Nah, seperti juga contohnya seperti kita pembayaran pajak PBB, Iya. kemudian juga pajak BPHTB. Nah, itu juga komponen yang sangat mendukung sekali untuk sumber penerimaan atau pendapatan di daerah, seperti itu Mbak Yuka. Baik, luar biasa sekali. Ibu Dila ada yang mau ditambahkan? Cukup ya, baik. Iya. Ini dari yang tadi disampaikan oleh iya. Bapak Dedi, mungkin dari sudut pandang Bapak Dedi dan Iya. juga Ibu Dila, sejauh ini untuk kesadaran dari masyarakat Kabupaten Iya. Muaro Jambi sendiri terkait pajak ini bagaimana Pak? Berdasarkan data yang kami olah Ya. ya, untuk tingkat kesadaran wajib pajak yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini dalam kategori baik. Jadi masyarakat saat ini sudah sadar akan pentingnya peranan untuk membayar Berpajak. pajak untuk peningkatan atau
proses pembangunan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi sendiri. Hal itu terlihat dari target pendapatan pemerintah daerah yang sudah ditetapkan itu di tahun 2024 ini over target. Wah, luar Nah, biasa. jadi dengan adanya bentuk over target ini berarti kan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak itu sudah sangat baik. Seperti itu. Di samping juga nanti kita akan menggali nih yang namanya potensi-potensi pajak baru untuk meningkatkan pendapatan di Kabupaten Muaro Jambi. Karena kan nanti pendapatan yang kita dapatkan itu nanti kita akan salurkan juga kepada masyarakat. Seperti contohnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah, kemudian ya kegiatan sarana dan prasarana yang ada di masyarakat itu semua nanti akan kita kembalikan kepada masyarakat. Seperti itu. Baik. Iya. Untuk tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Dedi Iya. Bu, ya. Target pendapatan daerah dari 2025 ini lebih dari 2024 berarti perbandingannya ya. Harus, karena memang kalau kita berbicara target itu tiap tahun itu kita memang ada yang namanya kan hearing ya, Bu Dila ya, hearing di DPR di Kabupaten Muaro Jambi. Memang kita di pressure untuk meningkatkan pendapatan. Jadi untuk pendapatan di tahun 2024 yang sudah over target, karena berdasarkan data yang sudah kami olah, itu pendapatan kami itu over target sebesar dari 100% itu menjadi 106%. Dan itu memang prestasi yang luar biasa ya, yang sudah dijalankan oleh kami selaku instansi pemungut pajak, dan itu juga kerjasama dari rekan-rekan sebagai ini ya, para pencari pajak ya, potensi pajak, dan itu luar biasa. Dan itu memang membutuhkan ya pejuang PAD kalau kami Benar, bilang ya. pejuang PAD. Pejuang PAD di Muaro Jambi ini memang luar biasa untuk kerjanya untuk meningkatkan pajak yang ada di daerah seperti itu. Dan karena kami di 2024 sudah over target, dan di tahun 2025 nih kayaknya targetnya dinaikkan lagi. Dinaikkan lagi itu sebesar 36% dari target pajak yang sudah ditetapkan di tahun 2024. Dan ini juga kayaknya memang ekstra kerja keras seperti itu. Dan semoga di tahun 2025 ini kami bisa mencapai target yang telah kita sepakati bersama di Dewan seperti itu. Baik, saya izin beralih ke Ibu Dila. Boleh. Baik, dari yang disampaikan Pak Kabid tadi kan tahun 2025 ini adalah kenaikannya adalah 36%. Dari sudut pandang Ibu Dila seperti apa mengenai hal tersebut, Ibu? Kalau menurut kita ya, jadi memang kenaikan pajak yang 36% ini tidak ada yang tidak mungkin ya kan, karena memang itu sudah menjadi tugas dan juga fungsi kami sebagai instansi pemungut, dan itu memang saya bilang tadi di awal memang memerlukan yang namanya sinergitas dengan berbagai instansi seperti itu. Kenapa saya bilang memerlukan sinergitas dengan berbagai instansi? Karena memang untuk yang namanya kita untuk memungut pajak ini kan banyak pihak yang terkait. Benar. Contohnya pada saat kita ingin memungut pajak PBB seperti itu kan kita kan ada yang namanya sinergitas atau koordinasi dengan pihak desa. Jadi kan di desa itu nanti ada yang namanya kolektor PBB. Nah, jadi pihak desa juga sangat berperanan sangat penting sekali dalam meningkatkan potensi pajak yang ada di Kabupaten Muaro Jambi seperti itu. Jadi pihak desa pun saat ini juga kerjanya juga sangat optimal ya. Karena sebelumnya saya juga background saya ini ya Mbak Yuka, saya sebenarnya sebagai auditor sebelumnya. Jadi karena background saya sebelumnya sebagai auditor di inspektorat, jadi saya mengetahui ini nih kinerja pihak desa yang ada di Muaro Jambi itu sudah sangat optimal dalam meningkatkan PAD yang ada di Muaro Jambi. Baik, luar biasa. Artinya memang sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk demi mengoptimalkan pajak ini. Karena kalau kita berbicara pajak ya, itu pasti banyak yang namanya sisi positifnya, karena kan memang pajak ini memang sebagai salah satu sumber untuk kita melakukan kegiatan, apalagi kegiatan yang ada di pemerintahan ini kan sangat kompleks ya. Jadi salah satu sumber pendapatan yang harus kita tingkatkan itu adalah dari segi pajak dan retribusi daerahnya seperti itu. Baik, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Dedi Bu mengenai sudah melibatkan berbagai pihak desa untuk demi meningkatkan pendapatan daerah. Ini termasuk salah satu strategi atau mungkin ada strategi lain Bu dari BPPRD Muaro Jambi? Baik Mbak, kalau untuk strategi lainnya kita melakukan kegiatan intensifikasi pajak daerah, kitanya ke
desa-desa untuk mencari potensi-potensi yang baru, itu salah satunya. Yang kedua juga kita melakukan sosialisasi mengenai pajak itu terhadap masyarakat. Iya. Iya, Pak Kabid. Iya, jadi seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara untuk inovasi-inovasi baru ya, nah jadi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ini berdasarkan hasil evaluasi dari Bank Indonesia, itu Kabupaten Muaro Jambi ini masuk dalam kategori pemerintah digital. Nah, jadi dengan indeks nilai itu pada semester 2 tahun 2024 ini sebesar 88,2%. Jadi memang pemerintah Muaro Jambi ini sudah menjalankan yang namanya sistem pembayaran secara digital. Nah, itu salah satu bentuk inovasi ya kepada masyarakat yang ingin membayar pajak tepat waktu dan juga untuk menghindari yang namanya denda. Ya kan, kalau misalnya nih masyarakatnya telat bayar, nanti kan pasti akan kena denda. Itu, dan dendanya itu ya untuk diminimalisir ya membayar pajak dengan tepat waktu. Jadi untuk masyarakat yang ingin membayar pajak daerah seperti pajak PBB, kemudian juga BPHTB atau juga pajak rumah makan dan lain-lain sebagainya, itu kita sudah menyediakan di marketplace seperti ada yang di marketplace ya. Ada aplikasi hijau, aplikasi gitu hijau, ya, Pak, ya? aplikasi orange. Nah, jadi masyarakat yang sekarang ini kan semuanya kan serba yang namanya serba praktis ya. Nah, jadi ingin bayar pajak tinggal buka aplikasi hijau. Di e-commerce langsung ada, di e-commerce begitu ada ya, Pak, nih, ya? atau aplikasi orange ya kan ada di situ. Nanti tinggal masukin nomor itunya, nomor wajib pajaknya, misalnya nomor NOP-nya dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti bisa tergambar nanti. Oh, ini berapa nih saya bayar pajak PBB setiap tahunnya seperti itu. Nah, juga itu salah satu inovasi yang sudah kita buat ya. Jadi untuk masyarakat nggak perlu lagi nanti datang ke BPPRD untuk bayar pajak PBB. Cukup melalui handphonenya, satu klik aja udah bisa bayar. Baik, luar biasa. Apalagi mungkin di Kabupaten Muaro Jambi sendiri ada beberapa daerah yang mungkin jauh dari jangkauan untuk ke kantor langsung begitu. Jadi untuk inovasi baru ini sangat dimudahkan. Sangat dimudahkan. Baik, luar biasa. Untuk juga mengoptimalkan penerimaan pajak dan juga retribusi daerah Kabupaten Muaro Jambi, apakah ada kebijakan khusus juga lagi untuk ke depan? Kalau untuk kebijakan khusus seperti ini Mbak, karena untuk yang namanya pajak dan retribusi daerah ini kan kita kan harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD ya, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jadi kalau kita itu semuanya mengacu dengan undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Nah, jadi apa yang sudah tertuang dalam undang-undang ya itu yang menjadi kewajiban bagi daerah yang untuk menjalankannya. Ya, seperti itu. Jadi ya seperti dengan adanya Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 ini, berarti kewajiban daerah untuk yang namanya proses intensifikasi pajak itu sangat besar sekali peluangnya. Karena kan ini kan sekarang kita kan lebih kepada desentralisasi pajak ya. Jadi pemerintah pusat tuh membuka keran yang sangat optimal untuk pemerintah daerah. Bagaimana nih cara kita untuk meningkatkan potensi pajak dan juga lebih memudahkan lagi nih proses-prosesnya. Jadi tidak ada ribet lagi, lebih gampang lagi. Kemudian juga kita lebih mengurangi yang namanya pungutan-pungutan yang sifatnya administrasi dan lain-lain sebagainya, itu kita lebih minimalisir lagi seperti Baik, itu. luar biasa. Artinya masyarakat sangat terbantu sekali tentunya dengan inovasi yang baru tadi dan juga kebijakan yang berlaku. Dari sudut pandang Bapak dan Ibu, tadi kan mengenai kesadaran masyarakat ini tinggi nih untuk pembayaran pajak. Tapi untuk kepatuhannya seperti apa nih? Nah, tahan dulu jawabannya Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, seru sekali perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi. Masih dengan tema kita yaitu target pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi, dan juga masih dengan narasumber luar biasa hari ini, beliau Bapak Dedi dan Ibu Dila dari BPPRD Muaro Jambi. Baik, Bapak dan Ibu, maaf tadi belum sempat terjawab, kita jeda terlebih dahulu. Tadi yang sempat saya tanyakan sudah disampaikan juga sebetulnya di segmen pertama oleh Bapak Dedi, tingkat kesadaran masyarakat Muaro Jambi ini tinggi sebetulnya. Tapi untuk kepatuhan pajaknya seperti apa nih Pak? Bisa diceritakan?
Kalau kita berbicara tentang masalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, itu pasti bervariasi ya. Mungkin ada yang masyarakat yang ingin membayar pajak mungkin sebelum pada waktunya atau sebelum jatuh tempo, dan ada juga yang masyarakat yang membayar pajak setelah jatuh tempo dan juga dikenakan denda. Nah, jadi memang sebenarnya kita tuh harus meminimalisir yang namanya denda Denda, tersebut. ya. Karena kan kalau kita membayar denda, apalagi kalau saya memposisikan diri saya sebagai wajib pajak, itu saya usahakan jangan deh saya membayar denda, karena sayang uangnya kan, Benar. bisa dialokasikan untuk belanja yang lainnya Benar daripada sekali. kita membayar denda tersebut. Nah, jadi kami dari BPPRD juga menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi pada khususnya untuk taat untuk membayar pajak. Karena kalau misalnya kita tidak akan membayar pajak, sebagai contoh nih, kita bayar pajak PBB, kemudian kita nggak bayar-bayar nih pajak PBB-nya, nanti juga akan berpengaruh pada saat masyarakat ingin mengajukan yang namanya pinjaman ke bank seperti itu ya. Nanti kan di bank juga kan ada syaratnya kan, harus lunas pajak PBB dan juga lain sebagainya. Nah, jadi untuk meminimalisir yang namanya kedepannya nanti misalnya urusan masyarakatnya menjadi tidak lancar ya, membayarlah pajak tepat pada waktunya, karena memang pajak ini adalah sumber kita untuk membangun negeri seperti Baik, itu. luar biasa. Dan Iya. memang sebagai warga Indonesia tentunya memang kita diwajibkan untuk membayar pajak. Membayar begitu ya, pajak Pak, ya? seperti itu. Baik, luar biasa. Iya. Apakah ada program khusus nih Pak dalam meningkatkan pajak daerah, dan juga kriteria penerima pajaknya sendiri untuk program tersebut seperti apa? Kalau untuk program khusus saat ini ya, itu malah ada yang namanya relaksasi. Nah, jadi bentuk relaksasi ini adalah program dari pemerintah pusat yang harus dijalankan ke seluruh pemerintah kabupaten kota di Indonesia. Ini ada yang namanya program pembebasan pajak BPHTB. Baik. Nah, ini merupakan angin segar nih ya, Iya. pasti kepada masyarakat. Apa itu yang namanya program pembebasan pajak BPHTB ini? Nah, jadi untuk program pembebasan pajak BPHTB ini, itu program dari pemerintah pusat adalah yang namanya pembebasan pajak BPHTB untuk program 3 juta rumah. Baik. Nah, jadi untuk program pembebasan pajak BPHTB 3 juta rumah ini, itu nanti ada kriteria-kriteria khususnya ini Mbak Yuke. Wah, Nah, bagaimana jadi tuh ya, Pak untuk penerima Nah, jadi kriteria khusus untuk penerima pembebasan BPHTB ini itu untuk masyarakat kategori berpenghasilan rendah. Seperti itu. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah ini ada kategorinya yang belum menikah dan juga yang sudah menikah, seperti itu. Nah, dan juga untuk yang namanya kriteria misalnya itu range-nya, misalnya itu pendapatannya harus berapa untuk mendapatkan yang namanya program pembebasan BPHTB ini, nanti akan ada evaluasi lagi. Iya. Karena kan kuotanya sedikit, Iya. ya kan, cuma 3 juta rumah. Nah, nanti itu akan disebar ke seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, saat ini Muaro Jambi itu sudah yang namanya untuk membuat aturan terkait untuk MBR tersebut ya. Jadi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin mendapatkan pembebasan BPHTB pada saat mereka ingin membeli rumah yang baru ya. Jadi membeli rumah yang pertama. Baik. Jadi kalau Mbak Yuka nanti sudah beli rumah udah 3, itu nggak bisa dapat lagi nih ya. Baik. Jadi khusus untuk masyarakat yang rumahnya rumah yang pertama nih. Agar tepat sasaran. Ya, gitu, agar Pak, ya? tepat sasaran, dan juga program dari pemerintah pusat ini optimal seperti itu. Nah, jadi untuk masyarakat-masyarakat yang belum memiliki rumah, kemudian ingin mengajukan yang namanya pembelian rumah subsidi ya, pada khususnya, itu nanti bisa mendapatkan yang namanya pembebasan BPHTB. Tapi itu nanti ada kriterianya ya. Jadi nggak semuanya bisa dapat. Jadi kalau untuk yang masyarakat yang membeli rumah komersil itu nggak akan dapat yang namanya pembebasan BPHTB. Karena kalau pembeli rumah komersil berarti kan tingkat penghasilannya itu sudah dalam kategori menengah ya Ibu Dila ya. Artinya mampu Jadi begitu ya, Pak, artinya ya? mampu. Jadi untuk yang rumah subsidi dan juga yang memang belum pernah memiliki rumah sebelumnya dan masuk dalam klasifikasi tersebut dan insya Allah dapat kuotanya, ya itu pasti bisa dapat. Karena perlu saya jelaskan, ini kuotanya terbatas. Iya, benar sekali. Jadi se-Indonesia itu cuma ada program 3 juta rumah seperti itu. Tapi konteksnya pembebasan BPHTB ya. Iya. Tapi kalau pajak yang lainnya ya tetap ada seperti itu. Baik. Selain itu ada program lain mungkin Bapak Ibu?
Kalau program lain ya, kalau kami di Kabupaten Muaro Jambi saat ini lebih kepada sosialisasi kepada masyarakat. Karena kami sendiri itu sudah yang namanya membuat aplikasi itu untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Iya. Itu ada namanya aplikasi, bisa mungkin di-download ya untuk pemirsa yang ada di rumah nih, pemirsa JEK TV yang ada di rumah bisa tuh buka handphonenya, terutama bagi pengguna Android. Oh baik. Karena saat Android, ini baru pengguna Android yang bisa mengakses aplikasi tersebut. baik. Itu namanya adalah Sepeda Mami. Nah, jadi Apa tuh Pak? Seperti apa Sepeda aplikasinya? Mami itu lebih kepada ini, Mbak, aplikasi yang untuk menunjang masyarakat ingin membayar pajak daerah, Luar seperti biasa. misalnya pajak rumah makan, kemudian juga ada pajak reklame, kemudian juga ada pajak hiburan. Karena kan pajak daerah tuh banyak nih, Iya. Mbak ya. Itu saya jelaskan beberapa. Nah, mungkin bagi wajib pajak yang ingin membayar pajak bisa mengakses di situ. Nanti masyarakat mengisi yang namanya formulir yang ada di aplikasi tersebut. Nanti mereka mengajukan terlebih dahulu. Nanti baik. kami akan evaluasi. Nanti hasil dari evaluasi kami itu setuju, baru mereka membayar seperti itu. Baik, artinya Jadi memang membayarnya pun bisa dengan di aplikasi e-commerce kayak gitu. Jadi Sepeda Mami ini adalah aplikasi untuk mereka mengajukan. baik. Jadi mengajukan untuk pembayaran pajak seperti itu. Baik, artinya tidak perlu datang ke kantor, cukup ajukan di aplikasi Sepeda Mami Cukup tadi ajukan ya, di Pak, ya? aplikasi di Sepeda Mami tersebut. Nanti kami akan lakukan yang namanya proses verifikasi. Jadi verifikasi datanya kami akan lakukan. Jadi si wajib pajak masukkan dulu nih datanya, Iya. kami verifikasi udah oke, baru nanti mereka bayar pajak. Bisa melalui bank, kantor pos, atau melalui di e-commerce. Baik, Seperti itu. luar biasa sekali. Iya. Baik, Ibu Dila, dari yang disampaikan Pak Iya. Kabit tadi untuk menunjang untuk program tersebut maupun aplikasi tersebut, apakah ada koordinasi dengan instansi terkait? Oh, tentu ya Mbak ya, kalau kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait, karena retribusi daerah itu sendiri kita bekerja sama dengan OPD pemungut pajak. Jadi Ya. kita berkoordinasi lah bersama OPD pemungut pajak, lalu kita berkoordinasi dengan kepala desa, camat, Ya. ke BPKPD dan Baik. sampai ke kementerian. Ya, jadi JPK. Kita koordinasi demi pajak daerah yang memenuhi target. Iya. Baik, luar Iya, Ada Karena tambahan? pressure-nya kan kita kan lumayan berat ya, Mbak Yuka ya, untuk mencapai target pajak daerah ini yang setiap tahunnya memang bergerak naik. Kalau untuk target ya, kalau untuk target pajak ini memang setiap tahunnya untuk trennya itu bergerak naik seperti itu. Dan juga perlu saya jelaskan, pajak daerah ini akan mengalami kenaikan atau misalnya tingginya pajak daerah atau misalnya sumber penerimaan pajak daerah ini bisa meningkat, itu pasti akan ditunjang dengan berbagai faktor. Salah satunya mungkin dengan tingkat perekonomian masyarakat yang semakin membaik. Nah, itu juga akan bisa meningkatkan pajak. Kemudian juga tingkat inflasi juga berpengaruh ini, Iya. Mbak Yuka ya. Jadi Pengaruh tingkat ya, Pak, inflasi ya. juga pengaruh, dan juga PDRB, produk domestik rasional bruto. Dan jadi kalau misalnya kita berbicara pajak ini ya, banyak nih komponen-komponen yang mempengaruhi pajak itu bisa meningkat. Karena semakin baiknya tingkat ekonomi yang ada di masyarakat, berarti kan purchasing power parity-nya nih meningkat nih di masyarakat. Berarti kan kemampuan masyarakat untuk membeli barang itu semakin baik, maka pajak yang didapatkan juga akan semakin meningkat. Kayak kita makan sekarang nih ya, di Depati ini kan pasti ada yang namanya pajak rumah makan. Jadi pajak rumah makan yang sebesar 10% ini nanti akan disetorkan ke pemerintah daerah seperti itu. Dan ini juga pajaknya nanti akan kembali lagi ke masyarakat, bisa dalam berupa infrastruktur jalan ya kan, atau mungkin pembangunan sekolah, kemudian juga fasilitas-fasilitas sarana publik dan lainnya. Jadi memang sumber pajak ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah seperti itu. Baik, luar biasa, menarik sekali perbincangan Iya, kita mengenai pajak, karena memang untuk pembahasan pajak ini memang sebetulnya panjang dan tidak ada hentinya Iya, dan tidak sangat ada kompleks benar ya. sekali begitu. Namun izin dulu Bapak Ibu, Iya. kita akan jeda terlebih dahulu. Oke. Pemirsa, seru sekali perbincangan kita, namun kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Injambi, masih dengan tema kita yaitu target pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi. Bapak Kabit dan juga Ibu Dila, kita masih Iya. melanjutkan nih
perbincangan kita di segmen Iya. terakhir. Baik, di segmen terakhir ini kita ketahui bahwa tanggal 5 Januari kemarin sudah diberlakukan pajak obsen begitu Iya, ya Pak ya. betul, betul Mungkin sekali. pemirsa di rumah masih banyak yang belum paham nih, atau Iya. mungkin bisa diceritakan untuk pajak obsen tersebut seperti apa? Oke. Jadi pemirsa JIK TV yang ada di rumah, jadi terhitung tanggal 5 Januari tahun 2025 itu pemerintah pusat ya, jadi ini berlakunya secara global ya, Iya. dari Sabang sampai Merauke itu sudah memberlakukan yang namanya pajak obsen. Iya. Nah, jadi pajak obsen ini ada yang namanya pajak obsen PKB dan BPNKB, itu di mana pajak itu diserahkan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah. Baik. Kemudian ada yang namanya pajak obsen MBLB atau mineral bukan logam dan batuan. Iya. Nah, jadi kedua pajak ini memiliki esensi yang berbeda ini, Mbak. Jadi kalau pajak obsen PKB dan BPNKB itu dari pemerintah provinsi memberikan obsen pajaknya kepada kabupaten kota. Iya. Nah, kemudian kalau yang namanya obsen MBLB atau mineral bukan logam dan batuan itu kewajiban dari pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi. Jadi pemerintah daerah yang memungut pajak Iya. galian C seperti contohnya pajak pasir ya. Iya. Misalnya pasir uruk dan lain-lain sebagainya itu yang namanya galian C. Iya. Nah, itu kewajiban pemerintah daerah yang memberikan obsen pajaknya kepada pemerintah provinsi seperti itu. Nah, jadi kalau sebelumnya itu sebelum diberlakukannya namanya obsen pajak ini, itu kita pemerintah daerah mendapatkan yang namanya dana bagi hasil atas pajak kendaraan bermotor. Baik. Nah, jadi dengan adanya obsen ini sebenarnya itu tidak menambah beban wajib pajak ya, tidak akan menambah yang namanya beban bagi wajib pajak untuk membayar lebih, karena kan asumsi yang berlaku di masyarakat sekarang, oh dengan adanya obsen berarti kita nih bayar pajaknya lebih. Sebenarnya tidak demikian. Jadi pemerintah provinsi itu pada dasarnya misalnya ya, saya memberikan contoh yang Iya. sebelumnya itu ditetapkan misalnya 2,5%, itu dengan dia pihak provinsi itu dibagi. Baik. Nah, dibagi jadi 2%-nya untuk pihak provinsi dan sisanya ke pihak kabupaten kota seperti itu. Jadinya pajak obsen ini tidak menambah yang namanya beban kepada masyarakat, tapi ini adalah pembagian. Iya. Jadi pembagian porsinya ya, yang sebelumnya dulu namanya dana bagi hasil, sekarang menjadi yang namanya dana obsen kayak gitu, obsen pajak. Jadi obsen pajak itu adalah pajak tambahan yang sudah diatur ya. Kalau pajak obsen itu kan sebesar 66% dari pajak terhutang. Jadi misalnya pajak terhutangnya itu misalnya 2 juta, Iya. nah, jadi 2 juta itu ditambah 66%. Nah, seperti itu misalnya ya, contohnya sebelumnya si wajib pajak membayar mobil itu kan pajak mobil misalnya 3.500.000. Iya. Nah, jadi dengan adanya obsen PKB ini itu tuh pihak pemerintah provinsi sudah langsung bagi nih. Yang mana haknya provinsi misalnya 2.500.000, Iya. haknya si kabupaten kota itu hak 1 juta. Jadi seperti itu. Jadi tidak menambah beban kepada wajib pajak seperti itu. Jadi mekanismenya memang diserahkan ke kabupaten kota itu sebesar 66% untuk PKB dan BPNKB seperti itu. Luar biasa. Dari diberlakukannya sejak tanggal 5 Januari kemarin Pak, pajak obsen tersebut sejauh ini sudah seperti apa pengaruhnya untuk Nah. Kabupaten Muaro Jambi? Pengaruhnya untuk Kabupaten Muaro Jambi saat ini sampai per 31 Januari itu obsen pajak yang diserahkan pemerintah Provinsi Jambi kepada Kabupaten Muaro Jambi itu nilainya juga cukup baik karena memang Muaro Jambi ini wajib pajak kendaraan bermotor juga cukup banyak. Yang pertama itu pasti Kota Jambi ya. Ya. Karena kalau Kota Jambi ini kan penduduknya banyak dan juga platnya pasti plat Kota Jambi semua, walaupun mereka tinggal di Muaro Jambi atau tinggal di kabupaten lain, itu mereka biasanya kan ada rumah di Jambi. Benar. Jadi mereka memakai plat Kota Jambi. Tapi kalau kami dari Pemerintah Muaro Jambi, kami ini menyerukan nih ya kepada para pengusaha yang memiliki plat Kota Jambi, yuk kita sama-sama nih, kita balik nama nih ke Muaro Jambi nih, kita bangun nih Muaro Jambi untuk menjadi kabupaten yang menjadi berdaya saing tinggi kayak gitu kan. Jadi untuk pengusaha-pengusaha ya, kami nanti akan mensosialisasikan ya, jadi nanti kami akan ada yang namanya program sinergitas dengan pihak Samsat itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya, terutama yang memiliki usaha yang ada di Muaro Jambi. Yuk kita balik nama nih ke plat
GZ ya, jadi plat G ya, jadi plat G yang di belakangnya plat G itu masuk ke Muaro Jambi. Karena apa? Karena dari situlah nanti kita bisa meningkatkan potensi opsen pajak kita seperti Dan itu. tentunya demi semakin memajukan Semakin Kabupaten memajukan Muaro Muaro Jambi tercinta ini. Baik, luar biasa. Iya. Tentunya pasti ada tantangan dan kendala ya dalam Tantangan setiap. kendala ya pasti. Baik, tentunya di Ibu Dila di bagian pengembangan nih Bu. Siap. Sejauh ini untuk tantangan dan kendalanya seperti apa nih yang ditemui? Kendala karena Muaro Jambi itu kan luas banget ya Mbak ya, luas sampai ke Sungai Bawang. Mungkin kendala kita adalah kurangnya personil ya mungkin Pak Kabit ya, kurangnya personil untuk memang menuju desa-desa itu. Jadi kita agak agak susah untuk menggapai jangkauan daerahnya begitu lumayan inilah. Kita tahu Pak Kabit. Iya. Sebenarnya kendala-kendala itu kalau kita berbicara kendala nih ya, pasti semua akan ada kendala, ya kan? Benar. Jadi bagaimana cara kita meminimalisir kendala-kendala tersebut? Memang kalau kendala yang kami hadapi di BPPRD Muaro Jambi itu yang pastinya sumber dayanya, sumber daya manusianya. Karena kan faktor esensial yang paling penting dalam pencapaian target itu adalah sumber daya manusianya, ya kan? Jadi memang untuk menciptakan atau misalnya tuh untuk mendapatkan yang namanya petugas penyuluh pajak itu kan kita ada step by stepnya. Jadi ada sertifikasi resminya, harus ada diklatnya dan juga lain-lain sebagainya. Nah itu yang sekarang memang untuk kondisi saat ini jumlah personilnya memang belum begitu banyak ya. Jadi memang untuk yang kedepannya kita akan melakukan yang namanya ini ya, melakukan sertifikasi petugas penyuluh pajaknya seperti itu. Nah, jadi memang dari Muaro Jambi ini dari Kumpe Ilir sampai ke Barat Selatan itu kan wilayah sangat luas sekali nih ya. Ada 11 kecamatan yang harus kita jangkau seluruhnya. Dengan 11 kecamatan dan 150 desa. Nah, jadi Muaro Jambi ini sangat luas sekali nih Mbak Yuka ya. Jadi wilayah jangkauannya sangat luas dan memang diperlukan yang namanya ekstra kerja keras seperti itu. Nah, jadi saya terima kasih nih ya atas nama Kepala BPPRD, mohon maaf Pak Fatur mungkin tidak bisa hadir dalam kesempatan kali ini karena beliau ada rapat bersama Bupati. Jadi kami mewakili beliau pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih nih kepada pemirsa yang ada di rumah, pemirsa JEK TV yang ada di rumah, dan juga kepada JEK TV yang sudah mengundang kami nih ya dengan dialog yang sangat sukacita ya pada pagi hari ini ya. Luar biasa karena ya Pak ya. Sangat-sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang masalah pajak ini. Terima kasih ya. Baik, kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Kabid dan juga Ibu Dila karena memang seperti yang disampaikan Pak Kabid tadi, berbicara pajak ini memang tidak ada habisnya. Nggak ada habisnya karena memang sangat kompleks sekali. Benar. Ya kan. Karena kalau kita berbicara pajak pasti ada pro dan kontra. Benar. Ya kan, kadang kan oh ini bayar pajak mulu nih katanya kan, ini manfaatnya kemana katanya seperti itu. Padahal dengan adanya pajak inilah yang sebagai sumber utama kita untuk membangun kabupaten ini ya, pada khususnya seperti itu. Baik, sesuai juga harapan kita tentunya untuk Kabupaten Muaro Jambi semakin maju dan juga berdaya saing. Amin. Ya, Pak, ya. Semakin maju berdaya saing ya kan. Nah, dan juga ya semoga masyarakat juga merasakan impact nyatanya ya dari pembayaran pajak tersebut. Baik, terakhir Pak, closing statement ada lagi yang ingin ditambahkan atau disampaikan? Ya, ingin saya tambahkan kepada pemirsa JEK TV yang ada di rumah ya, yuk kita bangun awareness kita, kesadaran kita untuk membayar pajak daerah, karena pajak daerah ini adalah komponen yang sangat menunjang sekali untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Jadi tanpa ada pajak dari pemirsa yang ada di rumah, kita tidak bisa melakukan kegiatan secara optimal seperti itu. Dan pemirsa tentunya tidak lupa juga kita mengingatkan tentunya sebagai masyarakat Indonesia, mari kita wajib taat pajak. Karena pajak itu adalah sumber untuk negara kita. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dedi dan juga Ibu Dila. Sama-sama Mbak Yuka. Luar biasa, seru sekali perbincangan kita. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Benar sekali dengan tema yang lain. Oke. Terima kasih dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Injambi. Jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Senin jam 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Akhir kata, saya Yoko Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.